Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu lagi, kita berjumpa lagi, dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kajian rutin ya via online, ya ini dari Google Meet bersama Kak Vicky setiap pekan di hari Sabtu pukul 16 hingga 16.45. Nah, adik-adik, pekan ini adalah pekan pertama di bulan Maret ya. Dan sebagaimana yang sudah Kak Vicky berikan jadwal, bahwa pekan ini kita akan kembali lagi belajar akidah. Dan pelajaran akidah kita ini ya merupakan pertemuan yang kelima. Pertemuan yang keberapa adik-adik? Pertemuan yang kelima. Nah, baik adik-adik rahimakumullah, seperti biasa Kak Vicky menyampaikan adab belajar. Siapa yang mau baca nih adab belajar poin 1 hingga poin 5? Silakan Laskar. Ada belajar. Satu, belajarnya ikhlas karena Allah, biar dapat pahala. Bagus. Dua, mencatat, menghafal dan memahami pelajaran. Bagus. Tiga, aktif dalam belajar. Empat, menaati perintah guru, selalu itu di atas kebaikan. Lima, menjaga sopan santun dalam belajar. Bagus. Seperti duduk yang baik dan lain-lain. Barakallahu fika ya Laskar. Laskar dari Lahat kan ya? Betul? Masya Allah. Baik adik-adik tuh, kalian tadi dengar suara Laskar? Laskar itu tinggalnya di Lahat. Lahat itu di Sumatera, jauh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah adik-adik, kembali Kak Vicky mengingatkan ya tentang adab belajar. Aisyah dimatikan dulu itunya, apa namanya, mikrofonnya. Iya. Adab belajar yang pertama adik-adik adalah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar pahalanya banyak. Soalnya Allah nggak mau menerima amal ibadah kita kalau kita melaksanakannya nggak ikhlas karena Allah. Allah nggak akan menerimanya, justru Allah akan menolaknya adik-adik ya. Kalau kita melakukannya karena selain Allah, biar dipuji, biar dibilang pinter, biar dibilang soleha, maka bukan dapat pahala tuh adik-adik tuh, malah nanti bisa jadi dapat dosa adik-adik rahimakumullah. Nah berikutnya yang kedua, mencatat, menghafal dan memahami pelajaran. Ini penting adik-adik ya, karena sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ikatlah ilmu dengan menulis ya. Aisyah, jangan dinyalakan lagi ya mikrofonnya, kecuali nanti Aisyah mau jawab atau mau baca. Lalu yang ketiga adik-adik rahimakumullah, aktif dalam belajar. Nah aktif itu seperti misalkan tadi itu Laskar langsung angkat tangan, Kak Vicky aku mau baca. Nah itu aktif ya. Begitu adik-adik. Bukannya aktif apa? Mainin Google Meet-nya dimainin, dipencet-pencet tut begitu. Waduh. Lalu yang keempat, mentaati perintah guru selama itu di atas kebaikan. Ini wajib adik-adik. Kalau guru memerintahkan sesuatu di atas kebaikan, kita harus nurut, harus taat ya.
Begitu, karena guru itu adalah orang tua kedua adik-adik. Guru kita di sekolah, guru kita di TPA, nih guru kita lagi nih kayak misalkan lagi ngaji online begini. Nah, Kak Vicky ini adalah orang tua kedua buat kalian ya. Selama guru tersebut memerintahkan kita di atas kebaikan, bukan di atas keburukan. Lalu yang kelima, menjaga sopan santun dalam belajar. Belajarnya duduknya yang rapi. Nggak boleh sambil tiduran, sambil makan, apalagi sambil main ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita mulai pelajaran kita dengan membaca beberapa kalimat dulu ya. Seperti biasa adik-adik, di pelajaran akidah, Kak Vicky akan mengajarkan beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat terkait doa atau zikir ya. Kak Vicky baca, kalian nanti ulangi ya. Raditu billahi robba. Silakan. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulan wa nabiyya. Sekali lagi ya. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulan wa nabiyya. Bagus. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Islam sebagai agamaku. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Bagus adik-adik. Nah, berikutnya Kak Vicky bacakan lagi ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Masya Allah. Nah, adik-adik rahimakumullah yang Kafiki sayangi, yang Kafiki cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insya Allah akan mempelajari pelajaran yang kelima. Di sini Kafiki beri judul dengan mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Tetapi sebelumnya Kafiki mau mengingatkan bagi yang belum menonaktifkan audio, silakan dinonaktifkan dulu ya. Audionya dimatikan dulu, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Nah, terima kasih. Konita dimatikan dulu. Nah, jazakumullahu khairan. Adik-adik rahimakumullah, setelah kemarin pada pertemuan yang lalu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tahu Allah itu menciptakan semua alam semesta, Allah itu yang berhak diibadahi, Allah itu nggak boleh disekutukan. Terus juga kita sudah belajar tentang ilmu dan juga amal. Ilmu itu apa, terus amal itu apa. Maka pada hari ini kita akan belajar dan mengenal agama Islam. Kak Vicky, ngapain kita kenal agama Islam? Kan aku udah dari lahir agamanya udah Islam, karena orang tua aku juga agamanya Islam. Akhirnya aku juga agamanya Islam. Emangnya kita harus belajar? Iya adik-adik ya, sebagaimana yang sudah Kak Vicky sampaikan pada kajian yang lalu mengenai ilmu, kita itu wajib menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kita harus belajar Islam itu apa, Islam itu bagaimana, dan kenapa harus Islam. Begitu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, di halaman yang kalian saksikan ini ya, Kak Vicky menjelaskan Islam adalah mengesahkan Allah dan mentaatinya serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Adik-adik rahimakumullah, kalau kalian tanya Kak Vicky,
Emang Islam itu ajarannya intinya apa? Intinya agama Islam itu adik-adik adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, terus kita taat sama Allah, lalu kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Kita mengesahkan Allah dalam beribadah sudah belajar. Kita juga tahu mentaati Allah itu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sudah tahu juga ya meninggalkan apa-apa yang dilarang, seperti apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang nggak boleh sama Allah kita nggak boleh mengerjakannya. Nah adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, siapa coba yang mau baca ayat ini? Coba siapa yang mau baca? Silakan, Akilah. Mana nggak ada suaranya, Akilah? Waman ahsanu dinan man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Masya Allah. Adik-adik, tadi Akilah sudah membaca sebuah ayat, tapi bacanya masih agak sulit ya. Jadi adik-adik, Allah berfirman, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Adik-adik rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adik-adik rahimakumullah, berdasarkan ayat ini yang tadi Akilah baca dan Kak Vicky baca, bahwa agama Islam itu adalah agama yang penganutnya, yang orang-orangnya itu berserah diri kepada Allah. Seperti apa? Kalau berserah diri itu biar mudahnya adalah seperti tadi yang Kak Vicky sampaikan. Kita mentauhidkan Allah, kita menjalani perintah Allah, kita menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya kita berserah diri. Kalau misalkan ada orang, adik-adik, di dalam KTP-nya saat dibaca agamanya Islam, ya adik-adik, atau kalau kita tanya langsung sama dia, kamu agamanya apa? Dia jawab, aku agamanya Islam. Terus kita tanya lagi, kok kamu nggak pernah sholat? Terus dia jawab, emangnya kenapa kalau aku nggak sholat? Nanti kamu dosa tahu kalau nggak sholat. Nanti kamu bisa masuk neraka tahu kalau misalkan kamu nggak sholat. Terus dijawab lagi, biarin aja, kan aku ini yang dosa bukan kamu. Biarin aja, aku ini yang masuk neraka. Adik-adik, ini namanya hamba Allah yang taat atau tidak taat, adik-adik? Ayo, kalau hamba Allah seperti ini, dia ini termasuk hamba yang taat atau tidak taat? Siapa yang bisa jawab? Tinggal jawab aja. Nggak usah angkat tangan, dibuka mikrofonnya. Betul, adik-adik, nggak taat orang seperti ini ya. Orang yang nggak mau menjalankan perintah Allah, dia nggak taat sama Allah. Misalkan lagi adik-adik, tadi kan Kak Vicky bilang kalau Islam itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang.
Misalkan kita ketemu orang, ya, dia makan, maaf nih adik-adik, daging yang diharamkan oleh Allah. Daging apa ayo yang diharamkan sama Allah, yang nggak boleh kita makan? Daging babi. Iya, betul ya. Kata Aisyah dan teman-teman tadi, Kak Vicky, kita nggak boleh makan daging B2, atau mohon maaf adik-adik ya, mau makan daging babi nggak boleh, makan daging guguk nggak boleh juga adik-adik, ya. Terus sama orang itu dia makan nyom 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 nyom. Kita lihat dia, kamu makan apa? Aku lagi makan daging guguk. Itu kan. Terus kita nasehatin orang itu, kamu kan agamanya Islam, masa kamu makan daging guguk? Kan nggak boleh. Terus dia bilang, biarin aja, yang penting enak. Nyam 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 nyam. Ini adik-adik namanya dia melanggar apa yang Allah larang. Kalau orang seperti ini adik-adik, Islamnya taat atau tidak taat? Tidak taat. Enggak taat atau tidak taat? Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, ya. Agama Islam adalah agama yang Allah ridhoi untuk semua manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada siapa saja yang menjadikan agama Islam sebagai agamanya adik-adik, ya. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Aisyah, coba Pak Vicky mau dengar kamu baca. Bisa nggak Aisyah? Dinyalain mikrofonnya, ayatnya dibaca. Loh, kok Aisyah malah diem? Nggak mau baca. Siapa coba yang mau baca silakan. Angkat dibuka mikrofonnya adik-adik, dibuka saja. Sebutkan namanya. Siapa? Sahla, Masya Allah. Sahla di mana tinggalnya? Di Depok. Di Depok, Masya Allah. Silahkan Sahla dibaca. Waraditu lakumul Islami dina. Iya, Masya Allah. Ini anak-anak salah ya, kopasnya harusnya Islam Madinah ya. Terus artinya apa? Artinya apa tadi Sahla? Kok berhenti? Dan aku rela Islam sebagai agama bagi kalian. Iya, barakallahu fiik. Bagus ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman adik-adik, wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Adik-adik rahimakumullah, kalian tahu nggak surat Al-Maidah ini ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini juga Kak Vicky salah ya nulis ayatnya adik-adik ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ini menurunkan surat Al-Maidah ayat 3 ini. Yang benar ayat 3 adik-adik ya. Wa raditu lakumul Islam madina, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, haji perpisahan, yang mana adik-adik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat haji, ya, dan Rasulullah hajinya cuma sekali adik-adik, ya, namanya haji wada, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang mulia ini sebagai tanda bahwa
tugasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah mau selesai. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunaikan tugasnya sebagai nabi, sudah menyampaikan ajaran Islam. Dan makanya kalau misalkan adik-adik rahimakumullah, tugasnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir sudah selesai, maka di situ Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan agama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yaitu agama Islam, sebagai agama yang Allah ridhoi. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya adik-adik, agama Islam adalah agama kebaikan, agama kebahagiaan, dan agama kegembiraan. Kenapa Kak Vicky? Kok bisa sih orang Islam ya agamanya kok mengajarkan kebaikan, kebahagiaan, dan kegembiraan? Bagaimana tuh? Adik-adik, contohnya begini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati setiap muslim. Itu ada pahalanya adik-adik. Pahalanya sangat besar sekali. Misalkan nih contohnya adik-adik, bagaimana cara kita memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kaum muslimin dengan cara banyak tersenyum. Kalau ketemu sama temen senyum, hai, apa kabar? Begitu adik-adik ya. Jangan cemberut ketemu temen di sekolah begini. Apa kabar? Begitu masa sambil cemberut, atau mukanya sambil melotot begini. Apa kabar? Begitu adik-adik. Wah, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu adik-adik, kalau kalian punya bekal makanan lebih, punya jajanan lebih, kalian ajak teman-teman makan di kelas. Oi, yuk, ini aku ada coklat banyak nih, kamu mau nggak? Nih aku hari ini makannya pakai nasi uduk. Ini aku ada bakwannya banyak, kamu mau nggak makan bareng sama aku? Itu namanya agama Islam, ya, menanamkan kebahagiaan dan juga kegembiraan. Lalu adik-adik, apalagi tuh? Contohnya, ini kan mau puasa. Kalau habis puasa biasanya ada apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Lebaran. Lebaran. Betul. Siapa yang kalau lebaran seneng? Semuanya angkat tangan. Semuanya bilang, aku Kak Vicky, aku seneng banget. Soalnya kalau lebaran aku dapat baju baru, aku dapat uang. Ya gitu adik-adik ya. Masya Allah. Terus adik-adik, ada lebaran satu lagi selain lebaran Idul Fitri. Ada yang tahu nggak lebaran apa? Idul Adha. Betul. Adik-adik, Kak Vicky mau tanya, kira-kira kalau lebaran Idul Fitri sama lebaran Idul Adha, orang-orang Islam senang atau sedih adik-adik? Senang, gembira, ya. Begitu. Bahkan adik-adik ya, diriwayatkan di dalam hadis adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hari raya Lebaran, hari raya Idul Adha sebagai hari-hari yang dibolehkan banyak bermain, ya. Begitu adik-adik. Jadi mungkin kalau misalkan kita nih
Ya, main apa? Biasanya main petak umpet, main main apa lagi tuh? Banyaklah pokoknya permainan anak-anak. Kok Kak Vicky tiba-tiba lupa nama-nama permainan ya? Itu adik-adik rahimakumullah ya. Banyak tuh hari-hari kegembiraan ya. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, siapa yang mau baca ayatnya? Nih, siapa yang lancar baca Qur'annya? Aku. Iya, silakan. Siapa namanya? Lupa. Son. Bukan. Yang dari Oman. Rania. Siapa? Rania. Rania. Masya Allah. Rania dari Oman. Silakan dibaca coba. Ayatnya panjang banget Kak Vicky. Bala. Terus balaman. Aslama. Lillahi wa huwa muhsinun falahu Ajruhu. Indah. Terus wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. pinter, Masya Allah Rania. Baca artinya. Rania silakan. Tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Masya Allah Rania bacanya pinter. Alhamdulillah. Mumtazah. Barakallahu fiki. Adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa yang menyerahkan diri, barang siapa yang masuk Islam, adik-adik rahimakumullah. Ya, barang siapa dia masuk Islam, beragama Islam, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada takdir, beriman kepada hari kiamat, maka dia akan dapat pahala yang banyak kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik mohon maaf dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Yang terbuka mikrofonnya tolong dimatikan. Jazakallah khair. Nah, adik-adik Kak Fikri lanjutkan. Dia setelah dapat pahala yang besar dari Allah, Allah kasih kabar gembira lagi adik-adik, yaitu Allah mengangkat rasa takut di dalam hati mereka dan mereka jadinya nggak sedih. Maksudnya apa Kak Vicky? Adik-adik rahimakumullah, kalau Kak Vicky boleh kasih tahu nih ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada nabi-nabi, tidak beriman kepada para malaikat, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada takdir Allah, mereka itu punya kegelisahan, punya rasa takut di dalam hati mereka adik-adik. Ya, buktinya apa Kak Vicky? Kok bisa begitu? Kalian mungkin bisa cek di berita adik-adik. Banyak sekali orang-orang di luar agama Islam yang mereka udah punya rumahnya besar, mobilnya banyak, terkenal, uangnya triliunan, tabungannya duitnya banyak adik-adik.
tapi mereka wafatnya, tetapi mereka meninggalnya dalam keadaan yang tidak baik, adik-adik. Bahkan mereka ada yang sampai sakit, sampai ketakutan, sampai mereka, mohon maaf adik-adik, bunuh diri, adik-adik. Ya, begitu. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada kebahagiaan. Justru adik-adik, kalau kita baca berita, kita baca buku ya adik-adik ya, kita baca buku, mungkin kita lihat video-video orang-orang yang masuk Islam, yang tadinya dia kafir terus masuk Islam, mereka justru bahagia adik-adik. Bahkan Kak Vicky pernah lihat video ada orang non-muslim didengerin Al-Quran, padahal udah kakek-kakek adik-adik, udah engkong-engkong, udah tua adik-adik. Dia dengerin suara Al-Quran, dia katanya hatinya ada kebahagiaan, padahal belum masuk Islam, baru dengerin Al-Quran doang adik-adik. Masya Allah ya. Makanya adik-adik, kita nih sekarang yang sudah beragama Islam, bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adik-adik, agama Islam adalah agama rahmat yang penuh dengan kasih sayang. Gitu adik-adik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Vicky. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Agama Islam itu adalah agama rahmat adik-adik, penuh kasih sayang, dan semuanya agama yang sempurna adik-adik rahimakumullah. Artinya tidak sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian ya. Itu adik-adik rahimakumullah. Jadi agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, mengajarkan rahmat, ya, mengajarkan apa aja adik-adik. Makanya adik-adik, sebuah kesalahan kalau misalkan kita yang sudah beragama Islam tapi akhlaknya masih jelek, ya, sama binatang jahat, lagi pulang sekolah jalan kaki, tiba-tiba ada kucing lewat, kucingnya ditendang, waduh, kasihan banget. Ada pohon, ada daun-daunan, pohonnya dicabut-cabutin, pulang sekolah tangannya jahil adik-adik. Ini tidak mencerminkan agama Islam, tidak mencerminkan ajaran agama Islam adik-adik rahimakumullah ya. Nah, sekarang Kak Vicky akan membacakan beberapa kalimat untuk kalian ulangin. Silakan dibuka mikrofonnya adik-adik, semuanya dibuka. Ikuti Kak Vicky ya. Islam adalah agama yang benar dan sempurna. Kita ulangi lagi. Islam adalah agama yang benar dan sempurna. Islam adalah agamaku. Aku bangga menjadi umat
Islam. Aku hidup dan mati di atas Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, adik-adik rahimakumullah, hari ini ya cukup dulu belajarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian murid-murid yang baik untuk guru-guru kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kalian teman-teman yang baik untuk teman-teman kalian. Dan terakhir, semoga kalian diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sampai di sini ada yang mau tanya atau tidak? Tidak Kak Vicky, kita sudah mau selesai saja. Baik adik-adik, kalau nggak ada yang nanya, alhamdulillah ya kalau begitu. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, angkat tangan. Iya, silakan sebutkan namanya. Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad, betulkah Ahmad? Muhammad Ustaz. Oh, Muhammad, masya Allah. Muhammad, di mana tinggalnya? Di Mataram Ustaz. Allahu Akbar, dari Mataram. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Allah. Ih, jauh sekali dari Mataram ini. Baik, apa Muhammad pertanyaannya? Ustaz, kapan aja itu kelasnya Ustaz? Apa? Kapan aja kajian Ustaz? Maaf Muhammad, suaranya putus-putus. Kapan aja kajiannya Ustaz? Oh, masya Allah. Adik-adik, Muhammad nanya Kak Vicky kajiannya hari apa aja. Siapa yang mau bantu Kak Vicky jawab? Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Laskar yang jawab. Laskar, kasih tahunya yang lengkap Laskar. Setiap hari Sabtu jam berapa? Jam 4 Sabtu. Jam 4. Jam 4, masya Allah. Tapi adik-adik, Muhammad tinggalnya di Mataram. Mataram itu waktu Indonesia Tengah ya Muhammad ya. Sekarang kalau di sini jam 5, di Muhammad jam berapa? Sama ya, masya Allah. Baiklah kalau begitu. Insya Allah Kak Vicky kajiannya setiap hari Sabtu jam 4 hingga 4.45 atau 16.45. Nah, kalau Muhammad ingin rutin ikut kajian Kak Vicky, Muhammad bisa masuk grup ya. Nanti mungkin akan diumumkan terus setiap pekannya. Mungkin hari ini cukup dulu adik-adik ya. Kita belajarnya. Insya Allah pekan depan jadwal kita sirah nabawi ya, sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kak Vicky nggak salah ingat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis adik-adik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
warahmatullahi